209. Umpan dimakan target. Rohim berjalan dengan langkah cepat. Ada sebuah drama lagi yang sudah disusun. Ini adalah 2 hari setelah kejadian terakhir. Di tangannya sudah membawa sebuah map berwarna kuning. Di dalam map ini adalah laporan kalau pondok ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Dan Rohim mau meminta pertanggungjawaban Hanan atasnya. Di tengah kerumunan guru yang jelas. Kali ini lokasinya adalah di ruang guru lelaki. Jeti walaupun si Bidin gak ada di sana. Kabar kehebohan yang ini akan terdengar juga ke telinganya kurang dari 1 hari. Syukur-syukur dia ada di sana. Walau setahu Rohim jarang. Ya, ini semua bukan nyata ya. Semua isi di dalam map kuning ini hanya sebuah karangan semata. Mau kerja sama apaan sama perusahaan coba? Pondok pesantren kerja sama dengan perusahaan. Dalam bidang apa? Dalam penyerapan tenaga kerja kelak. Bisa Jeti, bisa juga untuk promosi produk perusahaan itu. Dan 2 hal itu sama sekali tak terjadi. Kerjasama yang katanya bernilai ratusan juta ini hanyalah sebuah hal fiktif. Karangan belaka. Ia sudah tiba di sana. Dan matanya melempar pandang ke sekeliling ruangan. Hanan belum datang. Haduh, ini orang bagaimana sih? Akhirnya, Rohim mencari teman. Ia mendekati Yuzet Toto untuk mengadu. Ya kan gak bisa ujuk-ujuk gitu juga. Biar lebih alami. Jeti ahli banget dia dengan seni peran ini. Ustadz, apa lihat Gus Hanan? Tanya Rohim serius. Dari matanya saja terlihat kalau dia sedang dalam mood yang tak baik. Yang diajak bicara adalah Ustadz muda juga. Ia mendongak dan mengerutkan dahinya begitu tahu itu adalah Ustadz Rohim. Ustadz Toto mengelus tangan Ustadz Rohim. Seperti menenangkan. Duduk dulu Ustadz. Tenang. Tenang Ustadz. Pintanya. Rohim duduk. Dan ia memberikan map itu kepada Ustadz Toto. Di pinggir matanya. Ia bisa melihat kalau Bidin datang. Dan duduk 2 meja di belakang Rohim. Ya, umpan sudah diambil calon mangsanya. Apa ini Ustadz? Tanya Ustadz Toto dengan tenang. Ini bukti. Kalau Gus Hanan main belakang. Ada kerja sama ratusan juta dan tak ada hasilnya. Entah kemana keuangan ini. Berarti ada penyelewengan. Ucap Rohim dengan nada sedikit keras. Seperti ia memang marah. Ada banyak ungkapan di belakang Rohim. Sepertinya guru lain mendengar jelas. Dan semua terkesiap. Ya mesti aja kedengeran. Lah wong dia semi teriak tadi. Astagfirullah. Ustadz, ini kalau tidak benar bisa jadi fitnah keji. Ucap salah satu guru lainnya dari belakang. Rohim menoleh. Ya, tapi kalau benar apa namanya? Penyelewengan dana umat. Kan kita tak tahu. Apa sebagai gantinya? Kenapa perusahaan itu ngasih uang? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan promosikah? Atau apa? Kita nggak tahu. Dan uangnya kemana? Kita juga nggak tahu kan? Jeti, jangan melulu menyimpulkan kalau yang tak baik dan terjadi di sini adalah fitnah. Gus Hanan itu juga manusia. Dia punya nafsu juga. Tuh buktinya dia nikah. Jeti jangan mikir dan terkotak kepalanya Hanan orang suci. Ketus Rohim. Lagi beberapa orang istighfar mendengar ucapan itu. Memang ini bukan Rohim yang biasa. Mana pernah dia berucap hal seburuk itu? Sekasar itu. Apalagi mengenai adik iparnya. Sama orang asing aja gak pernah. Ini pendalamannya mesti nonton drakor yang berurusan sama dendam dulu dari malam. Ya, ini ide Ningrum. Si ibu hamil gemoy itu kok jadi suka nonton drakor yang serem-serem. Hasilnya ya ini. Suaminya jadi pinter akting galak. Dan ketus. Sinis dan menyeramkan seperti sekarang. Ustadz. Istighfar. Jangan begitu Ustadz. Saya takut dengarnya. Gumam Ustadz Toto. Saya sungguhan. Makanya saya nyari dia. Saya mau konfrontasi ini semua. Biar saya gak dibilang beraninya main belakang. Saya maunya dari adep-adepan. Kita gentleman. Kita urus ini semua dengan fair. Terang-terangan. Kalau perlu kalian semua jadi saksinya. Kali ini Bidin menyeret kursi dan ia duduk persis di samping Rohim. Boleh saya lihat Ustadz? Rohim mengangguk. Dan memberikan map itu kepadanya.
Bidin membacanya dengan perlahan dan menunjuk beberapa poin. Bahkan kerjasama ini mencurigakan. Tak jelas apa yang dijadikan bahan kerjasamanya. Tapi apa yakin Ustadz? Kalau ada dana masuk sekian ratus juta? Tanyanya dengan kalem. Rohim sempat deg-degan juga. Lah ini orang pinter juga. Dia bisa paham. Tapi intinya dia percaya. Rohim mengangguk. Yakin. Ada masukan uang beberapa ratus juga. Pertama masuk kurang 50 lalu, kurang 75 lalu 125 terakhir masuk beberapa hari lalu, 250 juta. Coba udah berapa? Dan gak kelihatan semua uangnya. Masa iya buat pembangunan pondok? Gak ada perubahan lagi kok. Sementara itu total uangnya berapa? Coba itu. 500 juta kan? Terus kenapa dipisah gitu uangnya? Kalau masukkan uang sudah dipisah dan diberi jarak. Berarti itu mau melepaskan kecurigaan. Ya sialnya aja saya dapat copian ini. Kalau enggak, ya enggak ketahuan. Plus, dia sengaja mau mindahin saya. Kemarin Ustadz Hamad. Udah clear banget kan? Kurang apa coba? Di saat panas-panasnya. Datanglah Gus Hanan dengan wajah bingungnya. Assalamualaikum. Ada apa ya? Kenapa ramai-ramai? Kita ini pengajar. Jadi tolong akhlaknya dipakai. Dijaga. Ucap Hanan dengan sinis melirik ke arah Rohim. Bagus. Orangnya datang. Gus saya mau bicara. 4 mata. Tantang Rohim dan ia menarik map yang dibaca Bidin. Dan menunjukkannya ke arah Hanan. Seperti mau bilang. Kamu harus menjelaskan ini semua. Oke. Di mana? Tanya Hanan dengan tenang. Rohim celingukan dan memilih ruang mudir. Yang memang tertutup. Keduanya masuk ke sana. Dan sama-sama duduk. Keduanya juga memastikan menggeret kursi dengan penuh tenaga. Biar kesannya ngamuk gitu. Hanan menaikkan alisnya. Rohim mengangguk. Aku harus teriak-teriak. Tapi capek. Selek. Gak ada air apa. Keluh Rohim dan Hanan nahan tawa. Hish. Ngancurin peran banget sih. Ini emosinya udah dapet juga. Omel Hanan dan ia berdiri mencari gelas dan menuangkan air. Ayo jelaskan. Baca ini semua. Teriak Rohim dan membanting si map kuning di meja yang ia tumpuk dengan buku lainnya. Biar kedengaran brak. Gitu. Masalahnya kalau map kuning doang yang dibantingkan gak ada suaranya. Gak ada efeknya gitu loh. Lalu ia minum air putih yang diberikan Hanan. Yang ngasih nyengnya. Yang nerima nyengnya. Fix mereka ini ada bakat berakting juga ternyata. Apa-apaan ini? Teriak Hanan tanpa aba-aba. Membuat Rohim mendelik kaget dan memegangi dadanya. Ini terlalu dadakan. Nada bicaranya juga tinggi dan penuh dengan amarah. Pantas aja dia kagetkan. Ini semua fitnah. Kamu berani fitnah saya. Saya bisa laporin kamu ke polisi ya. Ancaman itu dirasa sudah selesai. Dan Rohim mengambil mapnya. Lalu keluar dengan langkah terburu-buru. Ia pergi begitu saja dengan wajah menahan emosi. Dia bersyukur ngelihat drama Glory yang penuh dengan dendam. Dan ia meresapi sekali drama itu. Demi kebutuhan peran saat ini. Ia gak ngajak Bidin. Tapi pria itu mengikutinya. Ia tahu karena langkah dan harum tubuhnya sudah ia kenal. Rohim sudah keluar dari ruangan guru dan melangkah menuju lapangan belakang. Langkahnya masih cepat. Dan langkah kaki di belakangnya juga sama cepatnya. Ia berhenti dan berbalik. Benar. Itu Bidin. Saya butuh bantuan kamu Bidin. Siap. Saya siap membantu. Ucapnya tegas. Ikuti saya. Pinta Rohim. Mereka mencari tempat yang lebih sepi. Dan bicara di sana. Bagaimana caranya membuat Hanan kapok? Tanya Rohim dengan serius. Saya punya kontak tukang pukul. Bisa menghajar Gus Hanan. Ini di pondok. Bagaimana caranya bisa memasukkan banyak orang asing? Hanya tinggal masukkan mereka dari akses guru. Selesai. Tunggu di area tempat biasa Gus Hanan masuk. Dan lakukan itu di luar area pondok, di luar gerbang. Ada banyak CCTV di sini. Mereka bisa dengan sangat mudah ditangkap. Semua sisi di sini. Dan semua area perumahan guru sudah dipasangi CCTV. Bisa dengan mudah.
Bahkan kita bicara begini. Rohim celingukan. Ia mencari sisi yang ada cecetnya. Padahal dia sendiri memasang sebuah recorder di ponsel yang ia letakkan di saku. Juga saku gamis bawahnya sudah ia bolongi untuk memasang kamera. Ini hanya demi barang bukti saja. Pelengkap. Dari recorder itu sudah cukup sebenarnya. Plus, area ini sudah dipasang CCTV juga di balik jendela. Ini adalah CCTV yang dipasang mandiri oleh Rohim. Makanya dia sengaja ngajak ke sini. Biar terlihat jelas. Saya bisa memodif CCTV dengan mudah. Saya bisa. Kate, yakin kamu? Yakin Ustadz? Kenapa kamu mau bantu saya? Saya harus tahu kan? Kalau kamu nanti berkhianat bagaimana? Saya ini mantunya Pak Kiai loh. Hancur nama saya kalau sampai ini terbuka keluar. Tanya Rohim dengan wajah sangsi. Saya juga tak suka keluarga ini, Ustadz. Saya di sini hanya untuk standby mencari waktu saja. Satu persatu akan saya singkirkan. Saya ada dendam pribadi dengan keluarga ini. Mulai dari Ustadz Hamad, Gus Hanan sampai Pak Kiai. Ah, jackpot. Baik. Apa yang mau kamu lakukan? Yang tadi saya bilang. Saya sudah melakukan ini. Dan orang suruhan saya sudah berulang kali saya suruh. Dan terbukti ampuh. Lihat saja Ustadz Hamad sampai babak belur kan? Selamat aja dia masih hidup. Kalau tidak, selesai urusannya di dunia ini. Jawab Bidin dengan menyeringai. Juga Rohim. Ia menyeringai. Senang. Bukan karena rencana itu. Menurutnya semua menjijikan. Tapi ia menyeringai karena umpannya sudah dimakan oleh target. It's a wrap. Ini sudah cukup membawanya ke penjara. Bukti sudah sangat cukup. Bagus. Laksanakan.